Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama, seluruh pengurus Masjid Al-Jihad, dan juga seluruh jamaah sholat subuh Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insyaallah penuh kebaikan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Al-Jihad. Semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih cinta Allah, meraih cinta Rasulullah, dan kita senantiasa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman, dan insyaallah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada Syu'abul Iman yang ke-13, yaitu At-Tawakkal, dan insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan ke yang ke-14, yaitu Wasyu'abul Rabi'ata Asyarata Hubun Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang ke-14 yaitu Syu'abul Iman yang ke-14, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang insyaallah taala para jamaah sudah sangat dimafhum. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, ya, dalam sejarah atau sirah nabawiyah di tahun ke-10 Hijriah, di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu bersama Jibril alaihissalam yang turun datang ke Rasulullah SAW sampai menghatamkan Al-Quran. Ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali. Itu di tahun 10 Hijriah. Kan Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Nah, kemudian di pelaksanaan haji Badar, Rasulullah SAW itu ketika beliau berada di Jamratul Aqabah, Rasulullah pernah bersabda, tahun ini insyaallah ini adalah merupakan tahun yang terakhir, dan insyaallah di tahun depan kita tidak bersama lagi. Itu ketika di Jamratul Aqabah. Ketika Rasulullah SAW berada di Arafah pun demikian dalam khutbahnya, dan kemudian di saat Rasulullah SAW pertengahan Mina ataupun di pertengahan ketika hari di Mina, yaitu Rasulullah SAW menerima turunnya surah An-Nasr, ya. Dan Rasulullah menjelaskan inilah berarti menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari Ahad, ya, di hari Ahad subuh, jamaah Allah, kan Rasulullah wafat hari Senin, berarti sekitar tanggal 11 Rabiul Awal. Di hari Ahad itu Bilal bin Rabah sudah azan, ya. Kemudian menanti kedatangan Rasulullah SAW. Lalu Bilal bin Rabah ini mendekati rumah Rasulullah SAW, ya, untuk memberitahukan jamaah sudah menunggu bahwa sholat subuh akan segera dilaksanakan. Siti Fatimah putri Rasulullah SAW menyampaikan Rasulullah sedang sakit. Kemudian Bilal kembali, dan kemudian tidak selang berapa lama Bilal kembali lagi mendekati pintu rumah Rasulullah, dan kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal, dan Rasulullah menyuruh supaya sholat subuh dilanjutkan
dengan imam Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis seperti itu jawab Allah, begitu mendengar Rasulullah memerintah supaya Abu Bakar yang menjadi imam sholat subuh saat itu, maka Bilal bilang dengan kalimat, seandainya Allah tidak menakdirkan aku terlahir ke dunia ini. Walaupun kata-kata seperti itu kata Bilal. Begitu Abu Bakar mendapat perintah bahwa beliau yang harus sholat subuh, maka tiba-tiba karena kelembutan Abu Bakar pun langsung pingsan saat itu. Karena yang diingat adalah bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Maka kemudian terjadi kebisingan. Jadi di masjid itu bising, di masjid Rasulullah itu bising. Sehingga Rasul bertanya, kenapa terjadi kebisingan? Kata Siti Fatimah, karena mereka menunggumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Kemudian Rasulullah SAW dipapah ke masjid, ya, ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai pelaksanaan sholat subuh ini, Rasulullah SAW di dalam kisahnya Rasulullah berdiri dengan kondisi dalam kondisi sakit itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wasiat, menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat supaya mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya senantiasa tetap berpegang teguh kepada ketentuan Allah dan Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Dalam kondisi seperti itu, kemudian Rasulullah dikisahkan meminta kepada para sahabatnya, siapakah di antara sahabat Rasul yang pernah disakiti oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, demi Allah, siapapun yang pernah kusakiti, kata Rasulullah, kisoslah aku pada hari ini, supaya dibalaskan itu. Semua sahabat termenung, terdiam, semuanya sahabat terdiam. Sahabat semuanya menunduk sampai Rasulullah mengulang yang kedua kali. Siapakah di antara kamu semua yang pernah kusakiti dengan apapun bendanya? Semua sahabat semakin terharu mendengar hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda yang ketiga kali. Tiba-tiba ya, berdirilah seorang sahabat Rasul bernama Ukasah atau Akasah. Ukasah berkata, ya Rasulullah, saya pernah kau sakiti. Saat itu di saat perang Badar, tongkatmu pernah mengenai tubuhku. Maka kemudian kata Rasulullah, baiklah kalau begitu Ukasah, balaslah aku saat ini juga. Kata Ukasah, ya Rasulullah, saat itu dengan tongkatmu. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Ali untuk mengambilkan tongkatnya kepada putrinya, yaitu kepada Siti Fatimah. Ketika Ali bin Abi Thalib mengambil tongkat tersebut, maka kemudian putrinya bertanya, putri Rasulullah menjadi yang jadi istri Ali, untuk apa Rasulullah akan dikisos oleh Ukasah? Maka beliau langsung menangis. Ya, menangis kenapa? Dalam bahasa kita mungkin, kenapa tega mau kisos Rasulullah dalam kondisi? Nah, ketika tongkat itu sudah berada, ya sudah berada di sekitar Rasulullah, kemudian berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, ya Ukasah, jangan kisos Rasulullah, pukullah aku sesuka hatimu, biarlah aku yang menggantikan Rasulullah. Rasul bersabda, wahai Abu Bakar, duduklah, Allah tahu kedudukanmu. Kemudian Allah beri lagi Umar hal yang sama, beri lagi Utsman, kemudian Ali, dan terakhir yang beri adalah Hasan dan Husain. Kata Hasan dan Husain, wahai paman Ukasah, kalau kamu mungkin tidak begitu tahu siapa kami siap menggantikan Rasulullah. Maka Rasul pun bersabda, wahai cucuku, Allah tahu kedudukan. Nah, jawab Allah. Kemudian Ukasah berkata, ya Rasulullah, tatkala tongkatmu mengenai tubuhku dalam kondisi tidak berbaju, maka Rasulullah menyingkap bajunya. Kemudian Ukasah mendekati Rasulullah, dan kemudian beliau bukan memukul Rasul tapi memeluk Rasulullah begitu ada. Apa kata Ukasah, ya Rasulullah, tidak mungkin aku memukul. Aku hanya ingin
Kulitku yang hina ini pernah bersentuhan dengan kulitku yang mulia. Semua sahabat terharu dan kemudian Rasul bersabda, siapa yang ingin menyaksikan nanti di yaumul kiamat bersamaku di atas kasa. Jamaah yang Allah. Setelah kejadian itu kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumah Rasulullah, dan kemudian Rasulullah dibangunkan, dan kemudian demam Rasul sangat tinggi sampai Rasulullah meminta air, kemudian mencelupkan tangan beliau, kemudian mengusapkan ke wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah minta untuk meminta siwak, dan kemudian siwak itu dilembutkan oleh Siti Aisyah dengan gigi beliau, lalu disiwakkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah berwasiat kepada kita sebagai umatnya. Dalam wasiat itu 3 kategori yang disebut Rasulullah: as-shalah, as-shalah, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Pertama yang Rasulullah ingatkan adalah sholat, sholat. Perempuan, kenapa Rasulullah ingatkan perempuan? Karena di masa jahiliyah betapa harkat martabat wanita itu luar biasa dihinakan. Begitu datang syariat Islam, betapa Islam mengangkat harkat martabat perempuan. Jangan sampai kembali manusia kembali kepada zaman jahiliyah. Kemudian ummati, ummati. Ada yang mengisahkan juga ketika datang sakaratul maut, Rasulullah bersabda, berdoa, ya Allah, sakaratul maut sakit seperti ini, ya Allah, ambillah rasa sakit sakaratul maut umatku, timpakan kepadaku, dan jangan timpakan kepada umatku. Rasulullah di saat seperti itu yang Rasulullah ingat adalah kita umatnya. Betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Maka jemaah Allah, bagian dari syukur iman ini adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita? Sudahkah kita benar-benar sebagai umat Rasulullah yang kita lebih mendahulukan sunnahnya daripada hal-hal selain sunnah? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di yaumul kiamah nanti, di telaga Rasulullah, di alam mahsyar, yang paling sibuk menggiring umatnya adalah Rasulullah untuk senantiasa membawa umatnya menuju haudul Nabi, menuju telaga Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasul disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Ada juga yang terjemahkan, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai min nafsihi, daripada dirinya. Rasul pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bagaimana kecintaan? Kata Umar, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada hartaku dan keluargaku kecuali diriku. Artinya Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu belum beriman. Lalu Umar merenungi dirinya, dan kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu daripada diriku, keluargaku, dan harta-harta. Maka Rasulullah mengatakan, kamu beriman. Jangan Allah. Maka di hadis ini Allah tegas, Rasulullah menegaskan, tidak beriman seseorang di antara kamu sampai Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya, daripada hartanya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Yang maksud dengan manusia di sini adalah wal muradu
bin nasi wa lihaula'i al-muqrin minal qurabah, jadi dari kerabat, dari dari tetangga, dari teman-teman, dan juga dari orang-orang selain yang tak tahu kita. Jadi kita harus lebih mencintai Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah At-Taubah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi." Ya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu atau istri-istrimu dan keluargamu, dan harta-hartamu, dan juga perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memutuskan perkara. Jamaah yang berbahagia, maka kita insya Allah hamba Allah yang saat ini berada di masjid Al-Jihad adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Rasulullah. Tidak mungkin kita mampu bangun dari tidur kita kalau tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita mampu mencintai Rasulullah SAW? Jawab Allah, ada kalimat yang sering diungkap, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tidak kenal maka tidak mungkin sayang. Demikian pula kita kepada Rasulullah, maka yang pertama adalah mengenali Rasulullah. Mengenali Rasulullah itu adalah dengan cara bagaimana? Dengan membaca surah Nabawiyah. Insya Allah di masjid ini adalah sudah ada kajian khusus kaitan dengan surah Nabawiyah. Sejarah Nabi Muhammad SAW bagaimana? Sejak beliau sebelum lahir sampai beliau sebelum 40 tahun, sampai menuju kenabian, sampai perjuangan menuju Rasulullah, sampai beliau wafat. Ini senantiasa harus kita pelajari. Maka moto ketika kita belajar surah itu adalah mengenali, mencintai, meneladani, dan memperjuangkan. Bagaimana kita akan bisa memperjuangkan kalau kita tidak meneladani? Bagaimana kita bisa meneladani kalau kita tidak mencintai? Bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak mengenali? Maka yang pertama adalah kenali Rasulullah SAW dengan senantiasa mengkaji sirah Nabawiyah, mempelajarinya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dan ketika kita mempelajari sirah Nabawiyah, insya Allah Ta'ala kita akan bersikap lebih bijak. Karena bagaimana ya langkah-langkah Rasulullah, perjuangan Rasulullah secara jelas tertulis dalam sirah Nabawiyah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Itu yang pertama. Proses menuju cinta Rasulullah adalah mengenali Rasulullah. Yang kedua, jawab Allah adalah dengan senantiasa kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah sangat banyak, jawab Allah, dan kita harus senantiasa mengusahakannya. Bahkan sabda Rasulullah sebagai tanda kita mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan menghidupkan sunnati, sunnahku, sunnah Rasulullah, faqad ahabani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang orang mencintaiku, maka dia adalah bersamaku di surga. Jadi jawab Allah, maka orang senantiasa, orang yang mencintai Rasulullah adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu wujud cinta kita kepada Rasulullah. Jadi hidupkan sunnah-sunnah beliau. Jawab Allah, maka bagi hamba-hamba Allah yang sudah istiqomah dengan sunnah Rasulullah, yang senantiasa sudah mampu yang lain
perjuangkan yang lain itu, pertahankan, tingkatkan, dan jangan mencibir saudaranya yang belum mampu yang lain. Karena kalau kita sudah mampu yang lain, lalu kita mencemooh yang belum, berarti kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Satu sisi kita baik, tapi sisi lain kita justru mencemooh orang lain. Yang sudah mampu puasa Senin Kamis, laksanakan, perjuangkan, tingkatkan. Tapi jangan mencemooh saudaranya yang belum mampu. Paling tidak kita mengingatkan. Yang sudah mampu bersedekah tiap hari, tiap saat, teruskan, perjuangkan. Dan jangan merendahkan orang yang belum mampu sedekah. Orang yang mampu berzikir setiap saat, perjuangkan, pertahankan. Kalaupun ada saudara yang belum mampu demikian, kita hanya untuk mengingatkan, menasihatinya. Jangan lupa, karena kita tidak boleh merasa paling hebat dan merendahkan orang lain. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqwa. Janganlah kamu sekalian merasa paling suci, karena Allah lebih tahu kepada orang yang paling bertakwa. Jemaah yang bermanfaat Allah. Oleh karena itu yang kedua adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jemaah yang bermanfaat Allah. Dan sunnah Rasul sangat banyak. Ya, di antaranya seperti saat ini kita duduk di masjid ini, di Masjid Al-Jihad ini, kemudian kita nanti sholat sunnah syuruk, itu bagian juga dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mampu memberi makan saudara kita yang membutuhkan, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kan dikisahkan ya Allah, ketika Rasulullah SAW telah wafat, ayah Siti Aisyah ini Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat itu bertanya kepada putrinya, ya Aisyah, apakah aku telah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Kata Siti Aisyah itu, sudah wahai ayah, kecuali satu. Apa yang satu itu? Setiap pagi Rasulullah SAW membawa makanan dari rumah untuk menyuapi seorang Yahudi yang buta di pojok pasar. Subhanallah, ini sunnah Rasulullah, memberi makan orang yang senantiasa orang miskin. Dia agamanya bukan Muslim, belum Islam, dia Yahudi. Maka kata Abu Bakar, baiklah kalau gitu aku akan melaksanakan sunnah itu. Maka Abu Bakar dengan makanan belum menuju pasar, dan ditemuilah ada orang itu. Ternyata orang ini sudah menunggu beberapa hari. Mana orang baik itu? Mana orang mulia itu? Maka Abu Bakar mendekat. Kamukah orang yang selama ini benar? Kata Abu Bakar, benar. Maka tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mau langsung menyuapinya. Maka yang begitu menangis tangan Abu Bakar, kamu bukan orang yang biasa. Memang kenapa orang yang biasa itu? Orang yang biasa menyuapiku, orangnya sangat baik, orangnya sangat tangguh, orangnya sangat penyayang. Kalaulah dia yang menjadi Nabi Ta'ala, itu sepantasnya dia. Tapi dia orang ini adalah kemudian mengingatkan bahwa hati-hati kamu dengan orang yang bernama Muhammad. Begitu kan? Dia disebutnya adalah pembuang luar biasa. Maka Abu Bakar sendiri, Abu Bakar As-Siddiq sampai menghentikan. Astagfirullahaladzim, bahasa kita. Orang ini memaki-maki Rasul, tapi Rasul justru senantiasa yang menyuapi beliau. Kemudian Abu Bakar bertanya, memang bagaimana orang yang biasa menyuapi? Sebelum dia menyuapi, dia menyisir dulu langsung. Kemudian dia melembutkan makanan dengan tangannya, baru dia menyuapi. Maka Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Kenapa Abu Bakar? Kenapa kamu menangis? Subhanallah, ya Rasulullah. Siapa ini bang? Jadi bingung. Ini kamu kenapa? Siapa yang Rasulullah itu? Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Apakah yang selama ini menyuapiku dia? Benar dialah. Langsung siapa itu menangis. Menangis jadi-jadinya. Benarkah dia? Benar dia Rasulullah. Dia menangis jadi-jadinya. Kemudian kata yang itu, di mana aku harus menemui beliau? Di mana aku harus menemuinya? Kata Bakar, kamu sudah tidak akan bisa bertemu. Kenapa? Karena di hari Senin tanggal 12 yang lalu beliau telah wafat.
Dia menyesali selama ini beliau begitu sudah berbuat baik kepada dirinya, tapi yang dilakukan oleh Yahudi adalah memaki, mencaci Rasulullah di hadapan Rasul. Tapi Rasul tidak pernah menyakiti orang yang mencela. Inilah Rasulullah. Rasulullah itu kalau yang dimaki, dicaci dirinya, beliau tidak marah. Tapi kalau agama yang senantiasa dihinakan, kerasulannya yang dihinakan, kemudian Al-Quran, umat Islam, maka Rasulullah akan siap membela dengan segala daya dan upaya. Yang saat ini itu adalah kebalik. Kalau manusia itu harga dirinya yang dihinakan, mereka akan tampil untuk senantiasa membela dirinya. Tapi ketika Islam, ketika Rasulullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adil Islam, umat Islam dihinakan, mereka tenang saja. Bagaimana pembelaannya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Insyaallah jamaah ini adalah hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang senantiasa mencintai Rasulullah. Maka kemudian si Yahudi itu dia menyatakan, bagaimana supaya saya bisa bertemu Rasulullah? Kata Abu Bakar, kamu tidak bisa bertemu di dunia, tapi insya Allah bertemu di akhirat. Dengan cara bagaimana kamu masuk Islam? Maka ini si Yahudi buta itu kemudian masuk Islam. Inilah sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Maka sebagai tanda kita mencintai Rasulullah adalah hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan bagaimana kita bisa melaksanakan sunnah Rasul, ya dengan cara kita mengkaji sirah nabawiyah tadi, kemudian mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menuju mencintai Rasulullah SAW adalah meneladani Rasulullah SAW. Teladani Rasulullah. Jangan lupa firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada suri teladan yang baik, uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan keselamatan, ya, yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan pada hatinya. Jadi kita harus senantiasa meneladani Rasul. Bagaimana keadaan kita adalah Rasulullah dalam jalan hidup dan kehidupan ini, bukan siapapun. Tidak ada yang senantiasa sebaik semulia Rasulullah dalam hidup ini. Maka Rasulullah lah yang harus menjadi uswah kita, menjadi qudwah kita dalam hidup kita. Dalam berbagai hal, kita sebagai suami, contoh Rasulullah bagaimana suami terhadap istrinya. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah itu memanggil istrinya dengan panggilan yang disukai istrinya. Subhanallah. Demikian pula ini wujud kita mencintai Rasulullah. Demikian pula wujudkan dalam kehidupan kita bagaimana kita memanggil istri bapak, ya. Istri apa? Istri ya. Kalau istri berarti banyak kan gitu ya. Yang perlu bagaimana memanggil istrinya, bagaimana memperlakukan istrinya, bagaimana sikap terhadap istri jamaah yang berkata Allah. Jadi teladan Rasulullah. Rasulullah sebagai ayah, bagaimana sikap Rasul kepada putri-putri Rasulullah. Dikisahkan Rasulullah kalau menemui Fatimah, putri Rasulullah, Rasul selalu mengecup antara alis Siti Fatimah. Itu tanda bagaimana seorang ayah kepada putrinya. Subhanallah. Ya Allah. Maka ketika ada seorang sahabat melihat Rasulullah mencium anak kecil, kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah, aku punya anak 10, aku belum pernah mencium anakku. Kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi di dunia, maka di bumi, maka dia tidak akan disayangi oleh yang ada di langit. Artinya wujudkan kasih sayang kepada
adalah dalam seluruh aspek kehidupan harus kita melayani beliau. Dan insya Allah jamaah inilah hamba Allah yang sudah meneladani Rasulullah, menjadikan Rasul sebagai teladan. Kita sebagai ayah di rumah tangga kita yang mampu menjadi teladan anak-anak kita. Karena yang paling melekat pada anak-anak kita jangan lupa adalah bukan sekedar ucapan, tapi ada keserasian antara ucapan dan keteladanan. Yang paling melekat pada anak-anak kita adalah teladannya. Ya, setiap ketika masuk ke rumah dengan ucapan salam itu akan dicontoh, ditiru oleh anak kita. Ketika akan makan dengan tangan kanan kemudian berdoa terlebih dahulu, itu akan diikuti, diteladani oleh anak-anak kita. Jangan sampai ada kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan. Yang sering terjadi itu jawab Allah, antara nasihat dengan yang dilakukan berbeda. Ya, seperti contoh, mohon maaf contoh, ketika seorang ayah begitu mengkhawatirkan kesehatan anaknya ataupun masa depan anaknya supaya banyak belajar, ya, nah kamu banyak belajar, tapi ayahnya nggak pernah memperlihatkan bagaimana dia belajar kepada anaknya. Anaknya disuruh belajar, tapi orang tuanya main HP. Ini kan tidak serasi, tidak sesuai antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Ketika nyuruh anaknya belajar, ayahnya pun belajar. Kan tidak ada istilah berhenti belajar. Al-alim alladzi yata'allam, orang alim yang terus belajar. Contoh lain, ketika ayah mengatakan, "Nah, kamu jangan pernah merokok." Umpamanya, sering itu orang baik. Tapi setelah berapa menit, ayahnya minta tolong beli rokok. Inilah kontradiktif antara nasihat dengan yang dilakukan. Justru nanti anak mungkin tidak merokok di hadapan ayahnya, tapi di belakang ayahnya dia bisa merokok. Alasannya apa? Bapak juga merokok. Ini ada kontradiktif antara nasihat dengan perbuatan. Rasulullah SAW senantiasa berteladan, karena apapun yang disabdakan Rasulullah SAW, Rasul sesuai dengan apa yang disabdakan. Bahkan sebelum Rasul memerintah, Rasul sudah melakukannya. Ini teladan. Maka ketika kita sholat ke masjid, bukan kita ke masjid sana, tapi ayo kita ke masjid bareng Bapak. Itu beda. Beda pengaruhnya kepada anak kita. Seperti subuh ini, ya, jangan tolong anak kita yang laki-laki dibongkar, ayo kita ke masjid, udah siap, ya. Itu insya Allah akan jauh lebih tergerak untuk senantiasa ke masjid. Beda dengan, ayo bangun ke masjid sana, ke masjid, bukan masjid muda, Bapak di rumah aja. Anak juga akan menimpali, Bapak di rumah, aku juga ikut di rumah, Pak. Ini maka pentingnya keteladanan. Jadi jangan tolong yang paling kuat itu pada anak-anak kita adalah keteladanan. Dan Rasulullah SAW contohkan bagaimana menjadi teladan dalam perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga Allah, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika Bapak menjadi pebisnis seperti Rasulullah. Ketika Bapak menjadi pemimpin seperti pemimpin Rasul yang menjadi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menjadi pemimpin. Beliau itu adalah dalam bahasa umumnya, karena beliau sebagai pemimpin, kalau lapar beliau paling duluan, tapi kalau kenyang beliau belakangan. Itu pemimpin. Pemimpin sekarang bagaimana? Kebalikannya. Jadi kalau kelaparan belakangan, kalau kenyang duluan. Ketika dalam kisah ketika Rasulullah SAW pada saat para pemberontakan, saat itu dalam kondisi paceklik, sehingga makanan sangat susah. Sampai Rasulullah SAW ketika menggali tanah itu, membuat parit untuk membatasi musuh yang datang ke Madinah itu. Sampai Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Coba siapa di antara kita yang pernah lapar lalu perutnya diganjal? Tidak pernah ada.
sekarang tuh makanan itu bahkan mungkin sampai basi karena kemakan. Rasul selalu begitu. Kalau sahabat ada satu batu, Rasul sampai dua batu. Ketika ada sahabat Rasulullah yang mengabarkan ada makanan, kata sahabat, ya Rasul cukup berempat atau berlima. Maka Rasul memberitahu seluruhnya. Ya, tapi kalau Rasul berpesan jangan membukanya. Nah, setelah sampai di sana, Rasul mempersilahkan semua sahabat makan. Baru terakhir Rasulullah dan Syaibul Bahar. Ini pemimpin subhanallah. Kalau pemimpin, semua pemimpin saat ini adalah meneladani kepemimpinan Rasulullah, Pak, maslahat dunia ini. Ya, Rasulullah SAW itu pemimpin, Pak. Apa Rasulullah menempuh kekayaan? Tidak. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Rasulullah SAW setelah bangun tidur masih ada bekas apa? Pelepah kurma di pipi Rasulullah. Ada Rasul kalau mau, Pak, mau kasus sembuh apapun bisa. Subhanallah. Itu pemimpin. Ketika Rasulullah SAW wafat, berapa dinar yang ditinggalkan Rasulullah? Tidak ada. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin yang ada saat ini mendapatkan hidayah Allah SWT sehingga bisa meladani Rasulullah SAW. Jangan malah sampai saat ini saya dengar berita kemarin itu pemerintah Jepang marah. Kenapa marah ke pemimpin pemerintah di kita? Karena bantuan dari Jepang untuk COVID justru ditilang. Marah. Ini astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Bantuan kan juga sama. Dibelokin. Bukan ke sana malah ke sini. Jamaah yang berbahagia, ini penting meladani Rasulullah. Insya Allah pemimpin Masjid Al-Jihad ini sudah meladani Rasulullah. Kemudian yang keempat, proses supaya kita bisa mencintai Rasulullah adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Perbanyak sholawat. Insya Allah ya sering dan sering terus membaca sholawat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka Allah menyatakan, wahai orang yang beriman, maka berselawatlah kepada Rasulullah. Dan setiap sholawat kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, satu kali kita baca sholawat maka Allah melimpahkan 10 kali rahmatnya kepada kita. Man sholla alaihi sholatan shollallahu biha alaihi asyra. Siapa orang baca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya 10. Satu kali sholawat. Coba jempol dalam kondisi kita ada sesuatu hal, langsung baca surat sholawat, langsung subhanallah terasa juga ada kelegaan yang luar biasa. Apalagi nanti kalau lagi tawaf, tiba-tiba menuju apa itu menuju Maqam Ibrahim dari Multazam itu kan biasa penuh luar biasa, di situ berdesakan luar biasa. Langsung baca sholawat, subhanallah, itu langsung merasakan ada kemugaran yang luar biasa. Itu langsung kita rasakan. Ini sholawat. Apakah di sana di Mekah termasuk kita dimanapun bersolawat kepada Rasulullah, itu menunjukkan tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Berkorban sholawat. Ya. Kalau kita selalu menginginkan mendapat syafaat Rasulullah, caranya dengan cara bagaimana? Bersolawat. Sering senantiasa membaca sholawat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita mendengar azan, ya insya Allah kita mendengar azan, kemudian selesai muadzin azan, kita membaca sholawat Rasulullah lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kata Rasulullah SAW, orang yang
sahabat Rasul. Maka sebelum kita membaca kalimat doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan selanjutnya, maka awali dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dengan membaca doa itu, insya Allah kita meraih syafaat Rasulullah. Ini jawaban. Ya, maka diusahain setiap kita mau berdoa awali pula dengan tahmid dan sholawat. Ketika kita masuk masjid, awali dengan sholawat dan doa masuk masjid. Selalu. Ya, ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian jawaban yang kelima, mencintai Rasulullah SAW adalah dengan cara mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa yang dicintai Rasulullah SAW? Pertama, ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah. Kita wajib mencintai keluarga Rasulullah SAW. Para istri Rasulullah harus kita cintai. Putra putri Rasulullah harus kita cintai. Ya. Kemudian kerabat Rasulullah harus kita cintai. Karena Rasul mencintai mereka, kita pun harus mencintainya. Jangan pernah kita membeda-bedakan ataupun apalagi mencibir dari keluarga Rasulullah. Bagaimana Rasul akan mencintai kita? Kalau orang yang mencintai Rasul tidak kita cintai. Jamaah yang Allah, ini penting. Karena ada saat ini adalah justru ada orang yang mengaku Islam, tapi justru mereka memaki-maki keluarga Rasul, istri Rasul, bahkan para sahabat Rasulullah. Ini bohong kecintaannya kepada Rasulullah. Tanda kita mencintai Rasulullah adalah cintai keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah. Istri Rasul kan bukan satu. Putra-putri Rasul ada berapa? Ada 7 ya, 7 baik. Putra-putri Rasul ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Kalau yang laki-laki kan Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Tapi ketiga putra Rasulullah SAW wafat ketika masih kanak-kanak. Sedangkan 4 putri Rasulullah SAW siapa? Ummi Kulsum, Zainab, Ruqayyah dan Fatimah. Jadi kita harus mencintai keluarga Rasulullah. Kemudian kita mencintai pula sahabat Rasulullah. Sahabat Rasul itu adalah orang yang beriman pada masa Rasulullah SAW dan bertemu Rasulullah itu sahabat Rasulullah. Sahabat Rasul itu berapa? Wallahu a'lam jumlahnya. Tapi ketika haji wada itu ada 140.000 orang. Itu yang ikut haji wada. Kan apakah semua ikut haji wada? Belum tentu sahabat yang ikut haji wada. Karena Islam sudah begitu meluas. Orang yang mana saja mungkin tidak semua ikut haji wada. Jadi sahabat Rasul banyak banget. Nah, di bawahnya sahabat Rasul ada kategori tabi'in. Di bawahnya tabi'in ada tabi'in. Terus nah kita Allah ini yang jelas kita insyaallah umat Rasulullah SAW. Nah itu jawabannya. Jadi kita wajib mencintai para sahabat Rasulullah. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak boleh membeda-bedakan. Sampai ada dalam Rasulullah SAW ya ketika sahabat antara sahabat yang turun perang Badar dengan yang tidak. Maka ketika ada orang yang senantiasa mungkin bahasanya kurang pas dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Mujadilah Allah tegaskan beda nilai pahala orang yang berinfak sebelum putu Mekah dengan sesudah putu Mekah. Artinya ketika putu Mekah itu tahun berapa? 8 Hijriah ada yang menyebutkan pada saat perjanjian Hudaybiyah itu putu Mekah. Nah beda orang yang senantiasa berjuang dan berinfak pada saat sebelum putu Mekah dengan orang sesudah putu Mekah. Ini menunjukkan keutamaan sahabat as-sabiqun al-awwalun, para orang yang terdahulu dalam Islam. Ya Allah, ini beda nilai pahalanya beda. Tatkala orang yang senantiasa berjuang ketika Rasulullah sebelum putu Mekah dan sesudah putu Mekah.
siapa lagi setelah sahabat Rasul yang harus kita cintai? Para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama harus kita cintai. Para habaib harus kita cintai. Walaupun saat ini kadang terjadi di negara kita ini, ya, saat menyedihkan justru maaf kalau kita dengar ketika saat pemberitaan para pembaca berita itu kepada Habib Rizik Sihab itu tidak menggunakan kata Habib, langsung hidupnya apa? Rizik saja gitu. Padahal betul ulama yang senantiasa komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib mencintai ulama, apalagi ulama yang habaib, yang para habib yang komitmen menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai beliau bukan karena kepentingan dunia, tapi karena memang perintah Allah dan Rasul mencintai ulama. Kalau kita menjauhi ulama yang komitmen membela kebenaran, nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, sayati ala ummati yaqiruna 'anil ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu bi salasati baliyah. Akan datang pada umatku manusia akan lari dari ulama dan fuqaha. Ketika manusia lari dari ulama dan fuqaha, Allah akan menimpakan balai. Yang pertama kata Rasulullah, ya Allah barakatihi min kasbihi. Allah akan mengangkat keberkahan dari kasarnya, dari niatnya. Yang kedua, yusabilullahu sultanan zalima. Allah akan memberikan kepemimpinan kepada mereka pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna min dunya beriman, keluar dari dunia dalam keadaan tidak beriman. Kalau menjauhi ulama, maka ya Allah wajib kita mencintai, memuliakan para ulama Allah SWT. Maka ada tulisan ya Allah dari bulan Februari sampai bulan Oktober yang lalu, ya, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang menentang PKI dari Nahdlatul Ulama itu wafat sebanyak 86 ulama. Maka ada yang memperhatikan tersebut, ini harus senantiasa diteliti. Karena ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang luar biasa tersebut itu yang dengan keras tegas menentang PKI. Ini tahun 2020 dari bulan Februari sampai Oktober ada 86 ulama besar yang ini menjadi, ada yang memperhatikan ini harus diteliti ada apa. Jangan Allah. Jadi kita wajib mencintai ulama. Kemudian yang Allah berikutnya yang harus kita cintai adalah al-atqiyah, orang-orang yang bertakwa. Rasulullah mencintai orang bertakwa. Kita juga cintai orang-orang bertakwa. Maka ada sabda Rasulullah yang paling baik memberi makanan itu kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Nah di sini subhanallah ya Allah, setelah kajian ada hidangan. Ini adalah insya Allah yang ada di sini adalah al-atqiyah, orang-orang yang bertakwa insya Allah. Maka mudah-mudahan yang menginfakkan hartanya Allah mendapatkan balasan yang terbaik. Allah memberikan balasan yang terbaik dunia dan akhirat. Kemudian mencintai umat Rasulullah SAW. Kita mencintai umat Rasulullah jangan karena organisasinya, jangan karena partainya. Karena partai banyak Pak, organisasi dia juga banyak. Tapi cintailah umat Rasulullah SAW karena keislamannya. Bendera besarnya itu adalah Islam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu baik. Yang menjadi tolak ukur kita mencintai semua Islam adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walaupun beda organisasi, beda partai, beda golongan, tidak masalah. Yang penting kita sama-sama dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah saudara kita. Ini jangan bodoh. Maka yang ditakutkan oleh musuh Islam itu adalah umat Islam bersatu. Maka bagaimana musuh-musuh Islam itu adalah merusak persatuan umat Islam. Karena sistem penjajah dari dulu sampai sekarang sama, divide et impera, pecah belah dan jajahan. Istilahnya bahasa kita itu adalah sistem belah bangku
salah diinjak supaya senantiasa rusak. Nah, maka oleh karena itu umat Islamlah harus senantiasa kembali kepada hal yang sama kita, yaitu tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita harus bersatu. Kalau umat Islam bersatu di Indonesia, insya Allah tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengalahkan umat Islam. Makanya mulai dari mana kita mengawalnya? Dari kerja manusia ini wujudkan saling menolong, saling tanggung jawab, saling membela, saling memperhatikan. Jangan saling acuh, jangan hanya mementingkan diri dan keluarga, tapi mementingkan saudara kita sesama muslim. Ini wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, Allah mencintai Rasulullah SAW adalah melanjutkan misi dakwah Rasulullah. Lanjutkan dakwah Rasulullah itu wajib kita lanjutkan. Jangan kita berdiam ya, tanpa kita memperdulikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berdiam tanpa memikirkan urusan umat Islam. Ya, maka ketika ada saudara kita yang belum mau ke masjid, kewajiban kita untuk mengajaknya, bukan mencintilnya, bukan mencemoohnya, bukan merendahkannya, tapi mengajarnya, menasehatinya. Ya, maka kalau kita melihat saudara kita sesama muslim, tanamkan kecintaan kita kepadanya. Bagaimana supaya dia sama-sama dalam ketaatan kepada Allah, itu mencintainya. Bukan ini malah bikin bisik-bisik, oh dia nggak pernah bisik. Bukan itu Pak, diingatkan, diajak, didakwahi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajak mereka kepada agama Allah dengan bijaksana, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun harus berdebat dengan yang lebih baik. Itu yang Allah. Ini tanda kita mencintai Rasulullah. Jadi kita harus senantiasa melanjutkan dakwah. Karena adilul Islam adalah agama dakwah. Agama Islam adalah agama dakwah. Bagaimana mendakwahkannya? Bisa bilisan, ya, dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan hal, dengan tingkah laku kita. Ketika Bapak melangkah dari rumah ke masjid ini mau sholat, ada saudara kita yang belum siap, kita ajarkan, mari kita sholat berjamaah. Setiap kita lihat ajar, jangan sampai kita putus asa. Udah 73 kali saya mengajar, udah dihitung. Saya kalau gitu udahlah. Tidak bisa demikian. Justru kita harus senantiasa istiqomah mengajarnya selama dia istiqomah belum mau. Ya, kalau dia istiqomah belum mau, maka kita putus asa mengajarnya. Justru kita juga harus istiqomah. Setiap pengajar itu adalah mendapatkan hal yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Jadi ucapan yang terbaik itu adalah ketika kita da'a ila Allah, mampu mengajak manusia kepada Allah SWT, kepada agama Allah. Da'a ila Allah. Jadi ajak saudara kita. Jangan sampai kita ingin selamat sendiri tapi tidak memberikan orang lain. Justru kita cintailah saudara kita. Kalau kita melihat saudara kita belum seagama, maka tanamkan kita mencintainya dengan cara doakanlah supaya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah. Jadi bagi setiap kita itu tidak akan ada merendahkan siapapun. Kemudian yang ketujuh ya Allah, ini mencintai Rasulullah dengan cara bagaimana? Membenci orang yang dibenci oleh Rasulullah. Jadi orang yang dibenci Rasulullah siapa? Yang dibenci Rasulullah. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu." Tidak akan kamu dapati, tidak akan kamu temui suatu kaum yang beriman kepada hari akhir berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Hadallah. Jadi dalam ayat tersebut, walaupun itu adalah kerabatnya, walaupun itu keluarganya, walaupun itu adalah orang tuanya,
Kalau dia menentang Allah, harus kita membencinya, artinya menentangnya pula. Jadi orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin hatinya berharmonis, tidak mungkin hatinya berkaitan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini dibuktikan oleh Abdullah bin Ubay. Kan di Madinah itu ada kaum munafik, namanya siapa? Abdullah bin Ubay punya putra namanya Abdullah pula, itu kan. Jadi kalau anak-anak itu namanya Abdullah bin Ubay punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay, gitu ya. Nah, boleh begitu Pak. Ya, punya anak siapa namanya sama, itu nggak apa-apa sih. Tapi kan nanti binnya yang beda, ya. Nah, Abdullah bin Ubay ini ketika suatu saat pulang dari peperangan, Abdullah bin Ubay ayahnya bilang begini, ya, dalam bahasa kita akan mengeluarkan orang yang hina dan akan memasukkan orang yang mulia. Maksudnya dirinya yang mulia, Rasulullah yang hina. Mendengar kata-kata itu, Abdullah bin Ubay, dia berdiri di kalau kita pintu gerbang masuk Madinah. Ayahnya mau lewat, dicegat, Pak. Ayah jangan masuk. Sebelum Rasulullah masuk, ayah boleh masuk kalau Rasulullah mengizinkan. Karena ayah, ada apa dengan kamu? Karena tadi ayah pernah bilang demikian. Subhanallah, Pak. Nah, setelah Rasulullah mau sampai ke Madinah itu, beliau adukan hal tersebut. Rasulullah sudah mengizinkan. Rasulullah masuk, barulah Abdullah bin Ubay masuk. Ini Allah. Jadi orang yang senantiasa menentang Allah, seorang Muslim, ya, seorang sahabat Rasul bernama Abdullah bin Ubay, ayahnya pun dia cegat. Kenapa? Karena dia menghina Rasulullah SAW. Maka ya Allah, ketika kasus di Palestina yang menghina Rasulullah SAW, kita harus bangkit untuk membela Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana tunjukkan kita umat Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Itulah yang Allah dengan ketujuh hal ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencintai Rasulullah, juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi ya Allah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tidak sempurna atau tidak beriman seorang di antara kamu sampai Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia seumumnya. Maka oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasulullah? Kita pertama mengenali Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, melaksanakan sunnah Rasulullah, memperbanyak sholawat, mencintai orang yang mencintai Rasulullah, melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, dan menentang orang yang menentang Rasulullah SAW. Insya Allah dengan demikian kita akan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga setiap kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah